Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selamat Bapak ucapkan kepada kalian semuanya telah diterima sebagai siswa dan siswi SMP Negeri 98 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya kalian bisa diterima di sekolah ini. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak perkenalkan diri Bapak. Nama Wasisasmito Adi, MPD. Bapak sebagai pengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 7C dan 7D, dan 8A, 8B, dan 8C. Dan juga Bapak sebagai wali kelas 7C. Jadi nanti kalian yang berada di kelas 7C, maka Bapaklah yang menjadi orang tua kalian selama di sekolah. Anak-anakku sekalian yang hebat, pada hari ini, pada pagi yang sangat cerah ini, di kegiatan MPLS, Bapak akan memberikan materi tentang pembinaan mental. Mental ini adalah sangat penting. Mental yang baik, mental yang kuat ini adalah sangat penting buat kalian mencapai suatu kesuksesan. Baik anak-anak, kita lanjutkan di slide berikutnya. Tujuan pembelajaran dari materi pembinaan mental ini, jadi setelah kalian nanti menerima materi dari Bapak, diharapkan kalian semuanya mempunyai mental yang kuat dalam menjalankan kehidupan kalian. Dan yang kedua, kalian dapat memperbaiki mental kalian yang belum baik menjadi lebih baik dan lebih kuat, sehingga dapat meraih kesuksesan. Next, anak-anak. Anak-anakku sekalian yang hebat, mental dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu ada mental yang kuat dan ada mental yang lemah. Seorang yang mempunyai mental yang kuat, ini adalah tujuan kita, atau tujuan kita semuanya, mempunyai mental yang kuat. Karena mental yang kuat dapat menentukan kesuksesan kita. Nah, sebaliknya, seorang yang mempunyai mental yang lemah, ini adalah sangat merugikan kita. Karena mental lemah dapat menghambat suatu kesuksesan, atau menghambat kita meraih kesuksesan. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, kalian jangan bermental lemah. Kalian harus mempunyai mental yang kuat, supaya kalian kelak menjadi orang-orang yang sukses. Next. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa mental dari seseorang dapat diperkuat melalui dua kegiatan. Bisa melalui pembinaan mental dan juga bisa melalui pendidikan mental. Lalu apa perbedaan dari pembinaan mental dan pendidikan mental? Next. Nah, ini anak-anak. Pembinaan mental dapat dilakukan dengan beberapa cara. Jadi yang pertama, menanamkan aturan pada diri manusia. Jadi kita harus mempunyai aturan. Dalam melakukan segala sesuatu, kita harus mengikuti aturan, tidak boleh seenaknya sendiri. Yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab pada diri kita. Nah, yang ketiga, menanamkan disiplin, ini penting. Baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan. Yang keempat, melalui agama, yaitu dengan cara menanamkan keimanan dan ketakwaan. Yang kelima, melalui pribadi dengan cara mengendalikan emosi, motivasi, selalu berpikir positif, dan mengembangkan potensi diri. Jadi kita harus selalu belajar. Jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Yang keenam, melalui lingkungan dengan cara memahami situasi keadaan masyarakat, mengambil nilai-nilai positif dalam keluarga dan masyarakat.
Nah, anak-anak, itu cara-cara pembinaan mental atau mental kita dapat kita perbaiki. Next. Kemudian yang kedua tentang pendidikan mental. Nah, kalau pendidikan mental ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi diri. Jadi kita harus selalu belajar, selalu menambah ilmu kita. Yang kedua, mengambil nilai dari rangkaian problem yang sedang dihadapi. Jadi kalau kita sedang ada masalah, kita mengambil hikmah dari masalah yang kita hadapi tersebut. Yang ketiga, memulai sesuatu dengan cinta, dengan rasa senang, dengan bahagia, jangan dengan bersungut-sungut, dan jangan dalam keadaan terpaksa. Yang keempat, mengembangkan sikap optimis dan progresif. Jadi kita harus kembangkan sikap optimis dalam diri kita. Jangan pesimis. Dan harus terprogres. Ya, anak-anak, terus terprogres. Dari yang rendah sampai ke yang tinggi dan seterusnya. Yang kelima, mengembangkan inovasi-inovasi. Jadi kita harus selalu berinovasi. Jangan yang itu saja. Yang keenam, mengembangkan fleksibilitas dan toleransi. Jadi kita harus fleksibel di dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan harus penuh dengan toleransi. Empati dan simpati, itu penting. Yang ketujuh, menanamkan sifat ulet, tidak mudah putus asa, anak-anak. Dan yang kedelapan adalah sabar disertai dengan doa. Maka Bapak yakin dengan melalui pembinaan mental dan pendidikan mental ini, maka kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bermental kuat sekuat baja. Next. Mental dari seorang dapat dibedakan menjadi dua. Itu tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal. Yang pertama adalah seseorang yang bermental kuat dan seorang yang bermental lemah. Kalian lihat itu di gambar. Yang bermental lemah selalu lesu, menyesali suatu keadaan, bahkan menyesali kehidupan. Dan seorang yang bermental kuat akan meraih suatu kesuksesan. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, yang pertama tentang mental kuat. Mental yang kuat ini sangat dibutuhkan karena bisa membantu kalian semuanya melalui perjalanan hidup untuk meraih kesuksesan dengan lebih mudah dan tidak mudah tertekan oleh stres. Tidak mudah stres. Itulah mengapa anak-anak, Anda semuanya sangat disarankan untuk melatih mental ini menjadi lebih kuat dan belajar dari orang-orang yang bermental kuat yang ada di sekeliling kita. Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk belajar. Ya, anak-anakku. Anak-anakku yang hebat, di sini Bapak akan berikan materi tentang karakteristik orang dengan mental kuat dalam kesehariannya. Apa saja sih orang itu dikatakan bermental kuat apabila mempunyai ciri dan karakteristik yang bagaimana? Nah, kalian simak materi dari nomor 1 sampai dengan 10. Bapak berikan karakteristik orang dengan mental kuat. Kalian simak, kalian pelajari, kalian pahami, dan tentunya kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Kalian simak materi ini.
Nah, bagaimana anak-anakku? Kalian sudah paham apa saja karakteristik atau ciri-ciri orang yang bermental kuat? Nah, kalian introspeksi diri kalian. Apakah sudah memiliki ciri-ciri itu? Kalau sudah, kalian harus terus tingkatkan. Kalian harus lebih perkuat lagi. Ya, anak-anak, kalian tentunya adalah ingin sukses semuanya kan? Baik, anak-anak. Dari 10 karakteristik orang yang bermental kuat yang sudah dijelaskan di atas, kalian pahami, lalu kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebaliknya dari ke-10 yang tadi sudah dijelaskan di atas, kebalikannya adalah orang yang mempunyai mental lemah. Seorang yang mempunyai mental lemah itu bagaimana sih ciri-ciri? Tentunya ciri-cirinya adalah kebalikan dari 10 karakteristik yang sudah dijelaskan di atas. Kebalikannya, itu tentunya kalau mempunyai ciri itu, maka orang itu dikatakan bermental lemah. Nah, selain dari 10 ciri-ciri tadi, ini Bapak berikan lagi 8 ciri yang lain. Orang yang bermental lemah itu seperti apa? Yaitu yang pertama, masih selalu memikirkan masa lalu. Nih. Jadi, tidak bisa move on. Sehingga tidak akan bisa maju. Yang kedua, terlalu peduli dengan komentar orang lain tentang diri kita. Tentang dirimu. Boleh kita peduli, tapi sebagai referensi buat memperbaiki diri kita. Ya, anak-anak? Kemudian yang ketiga, berusaha melakukan segala cara untuk selalu disukai orang. Nah, ini juga jangan. Ini berarti kalau kalian seperti ini masih bermental lemah. Jadilah diri kalian sendiri. Kemudian yang keempat, alih-alih mengakui kesalahan. Orang yang bermental lemah akan mencari alasan untuk selalu merasa benar. Nah, ini egois. Orang egois itu adalah orang yang bermental lemah. Kemudian yang kelima, merasa dirimu selalu lebih baik daripada orang lain. Jadi merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih. Ini juga ciri orang yang bermental lemah. Kemudian yang keenam, mendendam. Nah, kalau kalian masih ada rasa dendam dalam diri kalian terhadap orang lain, berarti mental kalian adalah mental yang masih lemah, yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, mudah dipengaruhi oleh orang lain, tidak punya pendirian, ya? Mudah sekali terpengaruh, mudah sekali dihasut, ikut-ikutan. Nah, ini berarti mentalnya masih lemah. Dan yang kedelapan, mudah baper. Nah, selalu dibawa perasaan, omongan orang lain. Nah, ini juga ciri-ciri orang yang bermental lemah. Maka dari itu, anak-anak, berapa ciri dengan orang yang bermental lemah yang perlu kita sadari dan kita ubah sekarang. Dari mulai sekarang kita ubah. Apabila kita masih mempunyai ciri-ciri tadi. Kebalikan dari 10 karakteristik orang yang bermental kuat. Dan Bapak tambahkan 8 dari ciri orang yang bermental lemah. Itu dapat kita latih. Dapat kita perbaiki, anak-anak. Bagaimana? Kalian bisa kan? Tentu bisa. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Nah, anak-anakku semuanya, intinya kualitas mental dari seorang ini menentukan langkah kesuksesan di masa depan. Jadi, berubahlah mulai dari sekarang. Siap berubah? Bagaimana? Siap berubah? Tentunya kalian harus siap semuanya, anak-anak. Next. Sekarang setelah mengetahui berbagai ciri-ciri tadi, bagaimana menurut kalian? Siapakah Anda sebenarnya? Siapkah Anda belajar menjadi seorang yang bermental kuat?
dan mendapatkan manfaat dari hal itu, harus siap. Selamat belajar dan melatih diri kita supaya kita mempunyai mental yang lebih kuat dari yang ada sekarang. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi, selamat belajar, selamat berlatih. Semoga Anda semuanya memiliki mental yang kuat dalam meraih kesuksesan. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak akhiri, setelah kalian mempelajari tentang materi pembinaan mental ini, nanti akan ada kuis yang harus kalian kerjakan, dan kalian harus kirimkan kembali melalui Google Classroom. Oke, siap anak-anak? Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.